Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kalau saat ini kita masih diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah Dia. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan segenap kehidupan hanya untuk Tuhan. Yang
sama-sama angkat tangan kita. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Engkau begitu indah Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau sangat baik buat kami, Bapa. Yesus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus atas setiap pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk tetap mengucap syukur, bahkan sekalipun tidak ada alasan untuk kami mengucap syukur, karena bagi kami Engkau adalah yang terbaik dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Tuhan, berkati kami, urapi setiap kami ya Bapa. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan firman-Mu boleh mengubah dalam setiap hati kami. Dari hari ke hari kehidupan kami boleh berkenan dan indah di hadapan-Mu, Tuhan. Itulah kerinduan kami ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali kita bertemu dalam era new normal ya. Saat ini kita mau siapkan hati kita karena kita rindu Tuhan berbicara di dalam hidup kita, menyapa kita di dalam ibadah ini. Kita sebentar juga akan menikmati perjamuan Tuhan. Itu sebabnya biarlah kita mau teduhkan hati kita untuk membiarkan roh Tuhan berbicara. Saudara, baru kurang lebih sebulan saya menjadi oma. Setiap kali saya mendengar cucu saya menangis, meronta karena minta ASI, hati saya terenyuh. Apalagi ketika ASInya sudah habis dan tidak ada lagi ASI yang siap untuk diberikan. Padahal dia tidak boleh minum susu formula dan yang lain-lain. Saya boleh ikut merasakan bagaimana kehausan seorang bayi yang kecil yang menginginkan air susu ibunya. Tangisannya itu membuat hati saya hancur. Saya teringat beberapa tahun yang lampau Tuhan memberikan kesempatan kepada saya dan suami
untuk pergi ke tanah suci di Israel. Ketika rombongan kami itu tiba di sebuah daerah di Mesir, nah di situ itu adalah padang gurun, dan pemandu guide kami itu sudah wanti-wanti, siapkan air yang cukup. Tetapi saat itu kebetulan air yang ada di botol kami itu tinggal sedikit, ya, sama-sama tinggal sedikit. Dan saudara bisa bayangkan di padang gurun itu kita harus naik mobil khusus. Di situ tidak ada toko. Semuanya tuh kering, tandus, panas. Bagi saya, air yang tinggal sedikit di botol itu sungguh sangat berharga. Saudara, bahkan kalau bisa 1 kilogram emas pun bagi saya itu air itu lebih berharga. Ya, tentunya beda situasi, beda konteks, beda penilaian ya saudara. Kalau saat ini saya suruh milih ya milih emas 1 kilo. Tapi di sini saya ingin menunjukkan betapa kerinduan kita untuk sesuatu hal yang sangat penting itu sangat kita rasakan. Saya ingin memberikan tema hari ini adalah merindukan Tuhan. Saudara, pernahkah saudara mengalami hal yang sama? Ya. Mungkin saat ini saudara yang sudah berbulan-bulan tidak ketemu selama masa pandemi Covid ini, waktu PSBB, kita mungkin merasa rindu satu dengan yang lain untuk bisa berjumpa kembali. Kapan ya kita bisa ketemu? Kapan ya kita bisa ibadah bareng-bareng lagi seperti dulu? Tetapi berhubung semuanya kondisinya sudah berubah, nah saat ini kita bisa ketemu lagi. Puji Tuhan. Walaupun kita tidak bisa mengatakan hal ini akan terus bisa kita laksanakan, karena kalau kondisinya berubah, kemungkinan juga kita tidak bisa lagi ibadah sama-sama seperti ini lagi. Saudara, yang ingin saya katakan, kerinduan kepada Tuhan itu harus tetap ada. Apapun situasinya, apapun kondisinya, baik atau tidak baik, adakah kerinduan itu masih ada di dalam hidup kita? Hal yang sama pernah dialami oleh Daud pada saat ia ada di padang gurun Yehuda. Daud merasakan satu kerinduan yang sangat dalam terhadap Allahnya. Kita akan membaca Mazmur pasal yang ke-63 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Mazmur Daud. Ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu itu lebih baik daripada hidup, bibirku memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Ini diucapkan oleh Daud pada saat dia ada di padang gurun yang begitu tandus, padang gurun Yehuda. Nah, dia mengatakan, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Jiwa dan tubuh, jiwa raga. Daud itu saat itu benar-benar diliputi oleh kehausan, kerinduan kepada Allah. Jiwanya itu meronta karena dia harus melarikan diri dari anaknya Absalom, anak kandungnya sendiri yang akan membunuh ayahnya. Dia harus melintasi padang gurun yang kering kerontang. Jiwanya, raganya ini juga lelah.
Biasanya dia ada di istana raja yang megah, yang aman dan nyaman. Saat ini dia harus pergi, melarikan diri di padang gurun yang tandus, tidak ada air. Raganya lelah. Itu sebabnya dikatakan, tubuhku, jiwaku dan tubuhku merindukan Engkau ya Allah. Rasa haus yang dimaksud di sini bukan sekedar saudara kepengen minum, kalau saudara habis nyanyi pengen minum begitu aja. Saudara, rasa haus ini diumpamakan seperti orang yang habis olahraga berat. Dia mungkin habis lari jauh, keringatnya banyak bercucuran keluar, dan setelah menempuh jarak yang cukup jauh, dia membutuhkan air untuk mengganti cairan tubuh yang keluar, keringat yang keluar. Dan kehausannya itu sangat parah dikatakan, kalau tidak segera diberi air, dia bisa pingsan. Kira-kira seperti itulah kehausan yang dirasakan oleh Daud pada saat itu. Menurut tafsir memang, Daud Mazmur ini ditulis untuk menunjukkan bagaimana suasana hati Daud pada saat dia melarikan diri di padang gurun itu dengan beberapa orang pengawalnya yang setia. Di tengah-tengah padang gurun itulah Daud menyatakan suasana hatinya yang lapar dan haus akan Allah. Allah yang tidak pernah mengecewakan dia mulai sejak dia menjadi gembala. Dia sudah merasakan campur tangan Allah ketika dia harus menghadapi singa, binatang-binatang predator yang akan memangsa domba-dombanya. Allah menolong Daud, memberikan kekuatan. Dan itu menjadi pengalaman Daud. Bahkan ketika Daud menjadi raja, dia harus menghadapi banyak tantangan, banyak serangan-serangan dari musuhnya. Bahkan musuhnya itu bukan dari luar, tetapi dari keluarganya sendiri. Dari papa mertuanya. Dari orang-orang yang tidak suka kepada Daud. Tetapi bahkan di masa sulit itu pun Daud bisa merasakan dia membutuhkan Allah. Dia membutuhkan kehadiran Allah yang bisa memuaskan rasa dahaganya. Kasih Tuhan yang menyegarkan dia. Dan Daud mengalaminya. Itu sebabnya di dalam ayat yang keempat dikatakan, Daud mengatakan sebab kasih setiamu itu lebih baik daripada hidup. Bibirku memegahkan engkau. Inilah pengalaman hidup Daud. Sayangnya, sekarang banyak orang Kristen yang sudah tidak lapar dan haus lagi kepada Allah. Tidak lagi merindukan kehadiran Allah. Yang dirindukan cuma berkat-berkatnya saja. Kita baru ingat Tuhan kalau ada persoalan. Kalau uang di dompet sudah menipis, kita nggak tahu harus minta tolong kepada siapa, baru kita minta tolong kepada Tuhan. Ketika sakit penyakit datang, kita minta tolong kepada Tuhan. Ketika ada persoalan dengan pasangan hidup, kita berseru kepada Tuhan. Kita baru ingat Tuhan kalau kita butuh Dia. Tidak ada rasa lapar dan haus yang keluar dari hidup kita untuk berkomunikasi, untuk berelasi dengan Dia sebagai satu pribadi. Kalau saudara sebagai istri, coba bayangkan bila suami saudara itu baik-baik dengan saudara ketika ada maunya saja. Atau sebaliknya, suami, istrinya tuh baik-baik sama dia kalau mau gajian saja. Bagaimana perasaannya kira-kira? Bagaimana perasaan saudara? Saudara kan merasa seperti orang dimanipulasi, dimanfaatkan saja. Sadarkah saudara bahwa Tuhan juga merasakan hal yang sama? Ketika kita datang kepada Dia kalau ada masalah saja, kalau kita butuh pertolongannya saja, kalau kita mengharapkan berkat-berkatnya saja, kalau bisnis kita lagi sepi saja, baru kita ingat Tuhan. Tapi kalau bisnis lancar, kita katakan, I'm sorry, saya masih sibuk Tuhan, lain kali saja.
Jadi Tuhan kita jadikan tambal butuh. Orang percaya yang sejati itu yang original, yang bukan KW ya saudara, itu akan selalu merasakan lapar dan haus untuk bertemu dengan Tuhan, untuk berkomunikasi, ngobrol dengan Tuhan, membina hubungan pribadi, relasi dengan Tuhan, bukan kerinduan untuk berkat-berkatnya saja. Bukan yang dicari pertolongan dan mujizat-mujizat Tuhan saja. Saudaraku, kalau orang dunia ya mengatakan si Neng tuh, ada uang, abang sayang. Gak ada uang, abang melayang. Atau abang ku tendang. Nah, apakah seperti ini kita berrelasi dengan Tuhan? Orang yang tidak merasakan dahaga akan Allah, berarti dia sudah mengalami kondisi mati suri secara rohani. Tidak ada lagi kerinduan di dalam hatinya untuk hidup berdampingan dengan Tuhan, untuk ngobrol dengan Tuhan. Banyak hal lain yang lebih menarik dan menggoda dia untuk mengalihkan hubungan pribadinya dengan Tuhan. Apa saja yang bisa menghalangi kita tertarik dan merindukan Tuhan? Yang pertama adalah godaan dunia. Medsos, ya, kita semua orang-orang zaman now pasti tahu ya. Ya, namanya medsos itu ada HP, ada Facebook, ada macam-macam lah, Instagram, TV. Berita-berita yang ada di luar, apalagi sekarang dalam masa pandemi ini, kita cenderung perhatian kita tuh terserap untuk memperhatikan apa yang terjadi di sekitar kita. Bagaimana keadaan dunia di sekitar kita? Jangan-jangan di daerah kita sudah ada yang terkena COVID nih. Dan kita ribut melulu setiap hari dengan hal-hal seperti itu, sehingga kita lupa berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan saat kita bangun pagi. Yang kita, kalau saudara jujur, mana yang lebih dahulu saudara ambil, HP atau berdoa? Kadang-kadang kita lupa ya, HP-nya duluan ya. Apalagi yang bisa menjauhkan hubungan kita dengan Tuhan? Kekhawatiran hidup, rasa takut yang berlebihan. Bahkan banyak orang yang saat ini paranoid karena ada banyak virus di sekitar kita. Semakin kita takut, paranoid yang berlebihan itu akan melumpuhkan iman kita. Kita tidak bisa lagi melihat Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Hidup kita diliputi oleh ketakutan dan kekhawatiran. Apalagi kesibukan. Kesibukan itu membuat kita lupa akan Tuhan. Lupa komitmen kita kepada Tuhan. Ada banyak hal lain yang begitu menyedot perhatian kita, kesenangan duniawi, kemalasan, zona nyaman kita, semuanya itu menyedot perhatian kita, menghilangkan rasa lapar dan haus kita akan Allah, sehingga tidak ada lagi gairah kita untuk menyembah Tuhan, untuk mencari hadirat Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Apalagi di masa-masa saat ini, di masa COVID ini, beberapa waktu yang lalu kita semua harus ibadah di rumah, ya. Presiden, pemerintah menganjurkan work from home, ibadah juga dari rumah. Nah, ini kebetulan nih, bisa nggak usah pagi-pagi datang ke gereja, nggak usah siap-siap. Yang penting ya kita nonton aja sambil makan kacang, sambil makan cakwe. Kadang-kadang lupa, ketiduran. Kadang-kadang nggak pergi, nggak ada yang tahu kok. Nggak ada yang menegur kok. Nggak apa-apa. Saudara, kadang-kadang ketika kita bisa memilih, ibadah bukan lagi sebuah kewajiban. Seperti di dalam Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ada alasan, memang nggak boleh. Saudara, saya mau katakan,
Kalau memang saudara tidak memenuhi persyaratan, silakan saudara ibadah dari rumah. Kalau memang ada hal-hal lain yang tidak bisa, silakan saudara. Tapi beribadahlah benar-benar. Jangan disambi saudara. Kebenaran harus tetap ditegakkan. Semuanya itu tergantung dari seberapa besar kasih kita kepada Tuhan. Semakin besar kasih kita, maka kerinduan itu juga akan semakin kuat, semakin dalam. Tapi bila kasih kita itu memudar, maka kerinduan itu otomatis juga akan pudar, sirna pelan-pelan. Saudara, Tuhan itu sebetulnya mengatakan begini, aku tidak sedang meminta kepadamu berapa banyak kamu tahu tentang aku. Aku ingin bertanya kepadamu, apakah kamu itu benar-benar mengenal Allah? Apakah kamu itu benar-benar menginginkan aku? Yang diinginkan oleh Tuhan itu bukan sekedar pengenalan saja. Semua orang tahu siapa Allah. Tetapi benarkah kita itu mengenal Dia secara pribadi? Sudahkah kita itu menginginkan pribadinya itu dekat dengan kita, menyatu dalam hidup kita, dan kita dirubah menjadi semakin serupa dengan Dia? Itu sebabnya saudara, kita tidak boleh membiarkan apapun yang bisa mengurangi kerinduan kita yang mendalam kepada Allah. Apa dasarnya? Kita merindukan Allah. Dasarnya karena Dia sudah lebih dahulu mengasihi kita habis-habisan. Dia sudah menyerahkan nyawanya buat saudara dan saya, dan kematiannya di atas kayu salib 2000 tahun yang lampau itu menjadi bukti. Salib menjadi bukti kasih Allah kepada saudara dan saya. Dia adalah lambang kasih Tuhan. Ia mati menderita di kayu salib karena merindukan. Dan dia tahu, dia sadar, tanpa dia harus mati di atas salib, maka saudara dan saya tidak ada yang selamat. Saudara, bagian yang terindah dari firman Tuhan saat ini adalah bukan saja kita yang perlu datang dengan kerinduan kepada Allah, tetapi Allah sudah lebih dahulu merindukan kita. Oleh sebab itu, datanglah sekarang kepadanya dengan hati yang sungguh-sungguh merindukan Dia seperti calon mempelai perempuan merindukan calon mempelai laki-laki. Sehingga ketika Dia datang kembali, kita bisa bersorak-sorai. Kita bisa menyambut Dia dengan sukacita. Di hadapan kita saat ini ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus sebagai bukti kasih yang tidak terbantahkan. Sementara saya mohon musik untuk bisa mengiringi sebuah lagu. Pelayan Tuhan, saya persilahkan untuk bisa membagikan roti dan anggur kepada jemaat. Sementara itu mari kita meneduhkan hati kita sambil kita mengevaluasi diri kita sendiri. Bagaimana kondisi hati saya saat ini? Apakah saya datang kepada Tuhan hanya sekedar sebuah kewajiban? Ataukah ketika saya beribadah di rumah, saya melakukannya dengan terpaksa? Adakah kerinduan itu masih ada dalam hidup kita? Hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Yesus tidak perlu mengatakan, "Aku mengasihimu." Dia sudah lebih dahulu membuktikan dengan tindakannya mati di atas salib. Salib itu merupakan hukuman
yang pantas bagi seorang penjahat yang sangat jahat. Sebuah kematian yang hina dan penuh derita. Tetapi dia memilih jalan salib untuk membuktikan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Manusia yang tidak layak untuk dikasihi. Perjamuan suci adalah perintah Tuhan agar kita memperingati sengsaranya hingga Ia datang kembali. Silakan jemaat mengangkat hosti di tangan kanan saudara. Sambil saudara bisa bangkit berdiri. Dan bila saudara menyetujui pertanyaan berikut, aminkan dengan penuh keyakinan. Sebab yang saya ajarkan kepadamu, itu saya terima dari Tuhan sendiri. Bahwa pada malam itu ketika Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti. Dan setelah Ia mengucap terima kasih kepada Allah atas roti itu, Ia membelah-belah roti itu dengan tangannya lalu berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan untuk kalian. Lakukanlah ini untuk mengenang aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Begitu pula sehabis makan Dia mengambil piala anggur lalu berkata, "Anggur ini adalah perjanjian Allah yang baru, disahkan dengan darahku. Setiap kali kalian minum ini, lakukan ini untuk mengenang aku." Bukankah cawan berisi air anggur yang atasnya kita ucapkan syukur, ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Terima kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan di atas kayu salib akan menjadi tonggak sejarah. Tidak hanya sekedar yang harus kita peringati, tetapi itu bisa mengubahkan hidup kami menjadi hidup yang baru di dalam Tuhan. Ampuni Tuhan, kalau selama ini kami mungkin belum sungguh-sungguh merindukan Engkau. Ada banyak hal yang merebut perhatian kami, yang merebut kerinduan kami akan Engkau. Tapi saat ini Tuhan, melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, Kau jadikan hidup kami baru. Engkau perbarui komitmen kami. Engkau perbarui kerinduan kami. Jemaat kami yang ada di rumah, Tuhan juga berikan kerinduan hati yang sama
Agar kami boleh terus memandang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami boleh bertemu Engkau sebagai mempelai laki-laki kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, biarlah berkat Allah itu turun ke atas kamu. Perkenanan dari Bapa Surgawi, kasih dan pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita yang sudah bersekutu dengan tubuh dan darahnya, perlindungan dan penyertaan dari Roh Kudus bagi kita semua. Pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua saudara yang percaya katakan amin. Silakan saudara duduk dan bersaat teduh sejenak. Amin.